Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi. Pembelajaran pertama. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah membaca teks bacaan mengenai hemat energi. Yang kedua, membuat kincir angin dari origami. Yang ketiga, menentukan keliling dan luas menggunakan alat ukur tidak baku. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Anak-anak, ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya. Berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Nah, ini anak-anak ada gambar anak-anak pulang sekolah atau berangkat sekolah dengan berjalan kaki, yaitu untuk menghemat energi. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore, Hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitar bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendinginan ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nah, ini anak-anak ada pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sebelumnya nanti anak-anak dibaca terlebih dahulu, berulang-ulang, baru bisa untuk mengisi jawaban-jawaban pada halaman 153 dan 154. Diskusikan bersama kelompokmu. Nah, anak-anak nanti diskusi dengan di rumah dengan ayah, ibu, atau saudara. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Misalnya tadi yang dilakukan Dayu adalah membersihkan lingkungan rumah serta membuka jendela di pagi hari agar sinar matahari masuk dan tidak memerlukan pendinginan ruangan. Karena dengan tidak memerlukan pendinginan ruangan berarti kita sudah menghemat energi listrik. Sampaikan hasilnya nanti di depan ayah, ibu, atau
saudara. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat menggunakan listrik. Ayo berkreasi. Edo dan Benny akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas lipat warna-warni kertas origami. Kemudian lem, sedotan plastik tebal, gunting, kertas atau kain panel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, paku payung berwarna penggaris. Langkah-langkah kegiatan: baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring diagonal pada kertas lipat tersebut, beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring diagonal sampai tanda titik 6 cm. Kemudian tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Kemudian tempelkan kain panel karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Benny lebih besar, kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Nah, ini anak-anak cara membuat kincir angin dari kertas origami. Pertama itu tadi dilihat, diberi garis dulu. Kemudian setelah diberi garis, dipotong ukuran 6 cm atau 5 cm. Kemudian sesudah dipotong, kemudian di tengahnya dikasih tanda bulatan lingkaran, baru mulai ditempel ujungnya. Setelah ditempel, baru dimasukin jarum dan sedotan. Baru selesailah cara membuat kincir angin. Ini hasilnya anak-anak ya, membuat kincir angin. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo, jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya, luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas kertas Benny dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Anak-anak, ini ada contoh panjangnya 5 batang korek api. Nah, panjang ini ke bawah dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lebarnya yang di atas ada 3 batang korek api. Dihitung di atas 1, 2, 3. Kemudian keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Nah, ini ada 2 sisi, yang panjangnya ada 2 sisi. Sisi yang pertama adalah 5 batang korek api, yang satu lagi sisi yang kedua 5 batang korek api. 2 sisinya sama. Kemudian lebarnya ada 3 batang korek api yang di atas. Yang di atas sisi yang di atas adalah 3 batang korek api, yang di bawah juga sama 3 batang korek api. Cara mengerjakannya adalah 2 sisi berarti 2 dikali 5. 5 ini adalah panjang yang ke bawah. Kemudian ditambah 2 dikali 3. Nah, 2 ini 2 sisi yang lebar, yang atas dan bawah, dikali 3 karena 3-nya ini adalah 3 batang korek api. Sama dengan 2 kali 5 10 ditambah 2 kali 3 6. 10 tambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Itulah anak-anak hasil untuk mencari keliling. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut. Anak-anak perhatikan, luasnya 5 dikali 4 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Ini 5-nya dari mana, anak? 5-nya
yang panjangnya ke bawah, dari atas ke bawah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lebarnya adalah 4 persegi satuan. Yang di atas kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mencari luas langsung berarti panjang dikali lebar. Panjangnya 5 persegi satuan, lebarnya 4 persegi satuan dikali 5 kali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Hitunglah perkirakan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Coba kita sama anak-anak kita sama-sama mengerjakan. Untuk yang pertama ini, soal yang pertama ini kita lihat. Coba kita lihat panjangnya ada berapa anak-anak, kita hitung dari atas yang ke bawah ini panjangnya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lebarnya ada berapa persegi satuan, kita hitung yang di atas itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebarnya 6, panjangnya 5. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30 persegi satuan. Nah, untuk nomor 2, nomor 3 dan 4, anak-anak mohon untuk mengerjakannya. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 4 yaitu tentang penghematan energi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya anak-anak untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Selanjutnya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.